Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas sebuah tema besar yang sering ditanyakan banyak orang. Tentang nubuat Rasulullah mengenai kaum Yahudi, tentang pertempuran akhir zaman, dan hubungannya dengan konflik yang hari ini kita saksikan di Palestina Israel. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi." Lalu orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka berkatalah batu atau pohon, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqad, karena sesungguhnya ia adalah pohonnya orang Yahudi." Sahih Muslim number 2922, dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan, "Kalian akan memerangi orang Yahudi sehingga sebagian mereka bersembunyi di balik batu." Maka batu itu berkata, "Wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Saudaraku, hadits ini syahih, diriwayatkan oleh dua imam hadits terbesar, Bukhari dan Muslim. Artinya tidak ada keraguan dalam sanadnya. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Perhatikan, Rasulullah tidak menyebut kata Israel sebagaimana kita kenal hari ini. Yang beliau sebut adalah Yahudi. Tetapi jika kita melihat sejarah, bangsa Yahudi saat ini mendirikan negara bernama Israel di tanah Palestina, maka banyak ulama yang mengaitkan nubuat ini dengan realita modern, sejarah Yahudi dan Palestina, plus 20 menit. Saudaraku, mari kita mundur jauh ke belakang. Bangsa Yahudi adalah keturunan Bani Israel. Dalam Al-Quran mereka disebut berulang kali. Allah menyelamatkan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, tetapi setelah selamat mereka kembali durhaka. Allah berikan mereka kitab Taurat, tetapi mereka melanggarnya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah memimpin Bani Israel dengan penuh kejayaan. Tapi setelah wafatnya mereka, Bani Israel kembali kacau, berpecah belah, dan akhirnya terusir dari Tanah Suci. Berabad-abad kemudian mereka tercerai-berai di berbagai negara. Dan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II, bangsa Yahudi mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Mereka merampas tanah umat Islam, mengusir penduduk asli, dan sejak saat itu Palestina menjadi ladang darah dan air mata. Maka pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud nubuat Rasulullah? Sebuah bangsa yang bernama Yahudi mendirikan negara di tanah suci, dan suatu hari akan dilenyapkan oleh umat Islam? Nubuat Rasulullah, saudaraku, hadits tentang peperangan Muslim Yahudi adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bersamaan dengan fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Rasulullah memberi kabar gembira. Umat Islam akan menang, batu dan pohon akan berbicara membantu Muslim. Dan ada satu pohon khusus yang tidak akan membantu, yaitu pohon Garqad. Fakta menarik, saudaraku. Hari ini Israel menanam pohon Garqad dalam jumlah besar. Mereka membuat pagar-pagar hidup dari pohon itu, seakan-akan mereka tahu nubuat Rasulullah, dan mereka sedang mempersiapkan diri. Subhanallah, ini tanda nyata kebenaran sabda Nabi. Nubuat ini bukan berarti setiap orang Yahudi akan diperangi, tetapi ia menggambarkan sebuah pertempuran besar antara umat Islam dengan kekuatan Yahudi yang zalim di akhir zaman. Bagaimana para ulama menafsirkan hadits ini? Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri menjelaskan, hadits ini adalah kabar kemenangan umat Islam di akhir zaman setelah melewati berbagai fitnah besar. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, penjajahan Israel atas Palestina tidak akan selamanya. Ada janji Rasulullah bahwa pada akhirnya mereka akan kalah. Syekh Al-Albani mengingatkan, kita tidak boleh memastikan kapan, tetapi kita wajib yakin nubuat Nabi pasti benar. Artinya apa? Hadits ini bukan sekadar cerita, melainkan motivasi agar umat Islam tetap sabar, yakin, dan berjuang. Saudaraku, mari kita lihat kondisi hari ini. Palestina dijajah, Masjid Al-Aqsa terancam, ribuan syuhada gugur, anak-anak, wanita, orang tua, semuanya jadi korban. Dunia bungkam, PBB tak berdaya, negara-negara besar justru mendukung Israel. Tetapi apakah penjajahan ini akan abadi? Tidak. Nabi sudah memberi kabar, akan tiba masanya Yahudi dikalahkan. Kemenangan itu tidak datang begitu saja. Umat Islam harus bangkit. Dengan ilmu, dengan iman, dengan persatuan. Kita mungkin bukan generasi yang menyaksikan kemenangan itu, tetapi kita bisa jadi bagian dari perjuangan menuju kemenangan. Saudaraku, Israel punya senjata canggih, punya teknologi, punya dukungan dunia.
Tapi kita punya Allah, kita punya janji Rasulullah, dan janji itu lebih kuat daripada apapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simpulkan. Rasulullah telah menubuatkan bahwa akan ada pertempuran besar antara Muslim dan Yahudi di akhir zaman. Kemenangan ada di pihak umat Islam. Realita Palestina-Israel hari ini bisa jadi bagian dari perjalanan menuju nubuat itu. Tugas kita, beriman, berdoa, membantu semampunya, dan tidak pernah putus asa. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, menjaga Al-Aqsa dan mempercepat kemenangan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.